Sebelum aku makeover, kalian bisa lihat kondisi dari kamar ini. Jadi kamar ini udah lama banget gak dipakai, dan untuk tembok-temboknya udah banyak berjamur, dan mungkin kalian bisa lihat di video ini jamur ada di mana-mana, terus catnya udah mengelupas, lalu udah kehitam-hitaman, dan kalau kalian perhatikan temboknya itu udah pada bolong-bolong terus kayak retak-retak gitu. Untuk makeover kamar ini keseluruhan aku membutuhkan waktu 4 hari, dimulai dari proses pembersihan kamar. Nah, setelah itu aku akan kosongkan seluruh kamar. Setelah aku kosongkan seluruh kamar, aku plamir si tembok-tembok yang bolong-bolong itu. Lalu setelah aku plamir, aku langsung sanding atau aku amplas ya pakai kertas gosok. Jadi untuk temboknya bakalan lebih halus. Nah, ini adalah prosesnya. Nah, kalau dindingnya udah rapi, aku langsung pindah ke proses pengecatan. Di makeover kali ini aku nggak menggunakan jasa tukang listrik atau apapun. Jadi semuanya aku kerjain sendiri untuk menghemat budget. Jadi dari pengecatan sampai pasang listrik semuanya aku kerjain sendiri. Untuk makeover kamar ini, budget yang aku sediakan sekitar 1 jutaan. Jadi aku benar-benar harus putar otak gimana caranya untuk seluruh prosesnya, baik pengecatan sampai dekorasi, itu cukup dengan 1 jutaan. Jadi aku benar-benar harus hati-hati, bahkan aku akan kerjakan semua sendiri. Untuk peralatan perabotan hampir 90% adalah DIY dan buatan aku sendiri, jadi nggak ada yang beli. Setelah pengecatan warna putih ini kering, aku ada ide untuk kasih aksen wall atau kasih hiasan ke dinding, karena aku nemu cat ini. Jadi aku nemu cat hitam nganggur gitu di rumah, bekas papa aku betulin pagar. Karena sayang daripada nganggur, mendingan aku pakai untuk hias dinding ini. Jadi lumayan hemat budget lagi. Nah, untuk motifnya ini benar-benar bebas, lepas, dan ini bener-bener gak ada aturannya. Jadi aku semau aku mau gambar, mau kasih titik besar, mau kasih titik kecil, semuanya bener-bener sesuka hati aku, karena aku pengen kasih efek artistik, jadi kayak nyeni gitu deh. Jadi aku gak ada aturan sama sekali. Nah, berikutnya ini aku pilok ya, karena cat putih aku habis dan jendelanya warna hitam, jadi aku ada sisa pilok warna putih, jadi aku pakai ini pilok. Jadi warna jendela akan senada dengan warna dindingnya. Nah, setelah ini aku akan pasang gorden, dan ini gordennya aku belinya di Shopee ya. Nah, karena gordennya kepanjangan, aku jahit sesuai dengan ukuran di kamar aku. Aku pasang gordennya setinggi-tingginya untuk membuat efek kamar aku tuh tinggi dan besar. Jadi aku pakai trik ini sih, jadi trik gorden. Jadi aku pasang setinggi-tingginya, setinggi mungkin aku bisa. Nah, ini adalah klip ya. Jadi klip ini aku gunakan untuk pasang listrik untuk sambungan ke lampu gantung aku. Karena aku pengen suasana kamar ini tuh warm, hangat. Jadi aku kasih si lampu ini tujuannya agar kamar ini tuh benar-benar ada cahayanya dan hangat gitu ya. Nah, untuk lampunya ini lampu murah meriah ya, karena aku nggak ada dana untuk beli lampu yang mahal-mahal, jadi aku bikin sendiri cuma dari bahan tali, dan jadi deh. Dan setelah lampu selesai, masuk hari ketiga, aku memasang si karpet motif kayu. Jadi karpet ini bisa ngerubah suasana jadi lebih hangat. Nah, kalian bisa lihat sendiri, aku belinya cuma 3 meter, sedangkan ruang aku 3 kali 2 meter, jadi ada selisih 2 meter, dan selisih 2 meternya ini aku akalin pakai karpet. Jadi ini karpet murah meriah aja. Karpet ini aku beli di Pasar Bong. Kalau kalian orang Surabaya pasti kalian tahu Pasar Bong. Harganya 40.000 dan dapat sepanjang itu. Dan untuk pot-pot ini adalah hasil DIY aku ya. Jadi kalau kalian pengen tahu caranya, kalian komen aja. Ntar akan aku upload caranya bikin si pot itu. Nah, yang ini adalah ottoman ya. Jadi ini berfungsi untuk tempat duduk dan tempat storage. Jadi aku masukin makeup, terus parfum-parfum, dan barang-barang kayak charger dan macam-macam tuh di sini. Nah, ini benar-benar multifungsi ya.
ini bisa jadi storage tempat duduk, lalu bisa juga jadi meja. Jadi ini benar-benar multifungsi banget di ruangan ini. Ini aku bikinnya dari ban bekas ya. Untuk figura ini aku bikin juga sendiri ya, jadi hemat budget. Oh iya, hampir kelupaan. Untuk bantal-bantal semua di kamar aku ini covernya aku bikin sendiri ya. Jadi aku beli kain, terus aku DIY sendiri. Jadi motifnya suka-suka aku. Contohnya si putih ini aku bikin sendiri, tapi yang bantal bulu-bulu itu aku beli ya. But hey, let's not get down about being a clown or running away from town because you eat so well and your friends. Untuk gantungan yang ini aku bikin sendiri ya. Jadi ini ada kayu-kayu sisa gitu, aku pakai untuk gantungan. Nah, untuk yang es ini karena aku nggak mau beli, jadi ada sisa kawat aku potong-potong dan aku cantolin di sana. Jadi lumayan untuk cantolan, gak bayar alias gratis. Quite the same as you do now, but now you're older, you find that sometimes you wish you had stayed a clown, never ever knowing whether you're coming or going. And right now that sounds like Ray's idea. But hey, let's not get down about being a clown or running away from town because you eat so well and your friends can tell when that pastry's oh so brown, never ever knowing whether you're coming or going. And right now that sounds like Ray's idea. Sekarang waktunya pasang si wall decor. Jadi ini wall decornya aku suka banget karena ini lucu aslinya. Kalau kalian lihat aslinya itu benar-benar lucu, terus teksturnya itu bikin gemes. Jadi aku suka banget dan aku puas banget sih habis bikin ini karena hasilnya selucu itu. You didn't see things quite the same as you do now. Dan akhirnya yang terakhir aku akan taruh si pot ini di sini. Jadi ini adalah tanaman palem ya. Untuk potnya aku bikin sendiri dan aku tulis pray alias doa. Jadi biar nggak lupa doa aja. Nah ini penampakannya ya. Nah akhirnya untuk makeover part 1 ini udah selesai dan ini adalah before-nya dan ini adalah after-nya. And right now that sounds like Ray's idea.